Ia menertawakan seorang intern di depan semua orang. Tak ada yang membela. Tak ada yang melawan. Namun sejak hari itu, kekuasaan sang CEO mulai runtuh. Bukan oleh teriakan, melainkan oleh keheningan. Gedung kaca itu berdiri menjulang di tengah kawasan bisnis ibu kota, memantulkan cahaya matahari pagi seperti simbol kejayaan yang tak tersentuh. Setiap pagi, deretan karyawan datang dengan langkah cepat dan raut wajah penuh fokus, seakan waktu adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk disia-siakan. Inilah pusat kendali sebuah perusahaan teknologi besar yang namanya dikenal luas, tempat di mana ide diubah menjadi kekuasaan, dan efisiensi menjadi napas kehidupan. Di dalam gedung itu, segalanya bergerak dengan ritme yang nyaris sempurna. Lift naik turun tanpa jeda, layar digital menampilkan jadwal rapat, target bulanan, dan angka-angka yang terus berubah. Suara ketukan keyboard berpadu dengan dengung pendingin ruangan, menciptakan irama khas dunia korporasi yang dingin namun teratur. Setiap orang tahu perannya. Setiap kesalahan, sekecil apapun, bisa berakibat panjang. Di lantai eksekutif, suasana terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih rapi, dan lebih tegang, seolah udara di sana memiliki standar tersendiri. Di balik salah satu ruangannya, Sio memulai hari seperti biasa. Jasnya selalu jatuh sempurna di tubuhnya, rambutnya tertata rapi, dan ekspresinya nyaris tak pernah menunjukkan keraguan. Ia berdiri di depan jendela besar, memandangi kota dari ketinggian, dengan secangkir kopi hitam di tangan. Baginya, pemandangan itu bukan sekadar panorama, melainkan pengingat bahwa semua yang ia lihat berada di bawah pengaruh keputusannya. Sebagai CEO termuda dalam sejarah perusahaan, Sio adalah figur yang dikagumi sekaligus ditakuti. Namanya disebut dengan nada hormat, terkadang berlebihan. Banyak karyawan menjadikannya standar keberhasilan, contoh nyata bahwa kerja keras dan kecerdasan bisa membawa seseorang ke puncak dalam waktu singkat. Ia dikenal tegas, cepat mengambil keputusan, dan jarang mentoleransi kesalahan. Dalam pikirannya, dunia bisnis adalah medan seleksi alam, hanya yang terkuat dan terpintar yang pantas bertahan. Di lantai yang jauh lebih rendah, suasana jauh lebih ramai. Ruang kerja terbuka dipenuhi meja-meja panjang, monitor komputer, dan papan tulis penuh coretan ide. Di sanalah Dika duduk, di salah satu sudut yang nyaris tak mencolok. Ia mengenakan kemeja sederhana, sedikit kebesaran, dengan sepatu yang tampak sudah lama menemaninya. Sebagai intern baru, keberadaannya lebih sering luput dari perhatian. Ia datang lebih pagi dari kebanyakan orang, duduk diam, memperhatikan, dan mencatat apapun yang dianggap penting. Dika bukan tipe yang mudah berbaur. Bukan karena sombong, melainkan karena terbiasa mengamati sebelum bicara. Dunia kantor yang penuh ambisi dan persaingan terasa asing baginya, namun ia berusaha menyesuaikan diri. Ia mengerjakan tugas-tugas kecil dengan teliti, menyusun data, merapikan laporan, membantu apapun yang diminta, tanpa pernah mengeluh. Tidak ada yang benar-benar memperhatikannya, dan bagi Dika, itu bukan masalah. Ia merasa cukup dengan keberadaannya yang tenang. Tak jauh dari meja Dika, Lulu sedang berdiri sambil memeriksa hasil presentasi di layar komputernya. Ia adalah karyawan yang sudah beberapa tahun bekerja di perusahaan itu. Rekam jejaknya bersih, kinerjanya stabil, dan dedikasinya tak pernah diragukan. Namun, Lulu bukan tipe yang mencari sorotan. Ia lebih memilih memastikan semua berjalan lancar daripada tampil di depan. Dalam rapat-rapat besar, idenya sering digunakan, meski namanya jarang disebut. Lulu memahami sistem yang berlaku di perusahaan itu. Ia tahu siapa yang didengar dan siapa yang hanya menjadi pelengkap. Meski begitu, ia tetap bertahan, meyakini bahwa kerja keras akan menemukan jalannya sendiri. Setiap pagi, ia datang dengan harapan sederhana, melakukan pekerjaannya sebaik mungkin dan pulang dengan perasaan bahwa harinya tidak sia-sia. Di sela-sela kesibukan, percakapan ringan sesekali terdengar, tentang target proyek, bonus tahunan, atau rumor kecil seputar manajemen. Nama Sio sering muncul, dibicarakan dengan nada kagum. Bagi banyak orang, ia adalah simbol stabilitas dan arah. Selama Sio memimpin, perusahaan ini dianggap aman, terkendali, dan terus berkembang. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda keanehan. Tidak ada ketegangan yang terasa. Semua orang tenggelam dalam rutinitas masing-masing, percaya bahwa dunia mereka akan terus berjalan seperti ini, teratur, jelas, dan bisa diprediksi. Dika menatap layar komputernya, sesekali mencatat sesuatu di buku kecil yang selalu ia bawa. Lulu kembali ke mejanya, menghela napas ringan sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya. Di lantai atas, Sio menutup laptopnya dan bersiap menghadiri rapat pagi,
yakin bahwa segala sesuatu berada dalam kendalinya. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik ketenangan yang tampak sempurna itu, sebuah perubahan perlahan mendekat. Dunia yang terlihat rapi dan terkendali ini menyimpan celah kecil, celah yang suatu hari akan membesar dan menguji semua keyakinan yang selama ini dipegang teguh. Celah kecil yang tak disadari siapapun itu perlahan bergerak mengikuti langkah Sio ketika ia meninggalkan ruang kerjanya menuju ruang rapat utama, seolah perubahan yang mendekat memilihnya sebagai titik awal. Lorong lantai eksekutif selalu terasa sunyi, hanya terdengar langkah sepatu dan dengung halus pendingin ruangan. Di tempat inilah Sio merasa paling nyaman, ruang yang steril dari keraguan, tempat setiap keputusan diambil dengan kepala dingin dan tanpa banyak emosi. Sio duduk di kursi utama ruang rapat, membuka berkas-berkas digital di tabletnya. Wajahnya tenang, tatapannya fokus. Banyak orang melihat ketenangan itu sebagai tanda kepercayaan diri mutlak, bahkan kesempurnaan. Namun di balik ekspresi yang selalu terkendali, ada pola pikir yang terbentuk sejak lama, pola pikir yang mengajarkannya bahwa dunia tidak memberi ruang bagi mereka yang ragu atau terlalu berempati. Ia tumbuh dalam lingkungan yang keras. Sejak muda, Sio terbiasa dituntut untuk menjadi yang terbaik. Prestasi adalah bahasa cinta yang ia kenal, dan kegagalan adalah aib yang harus disembunyikan. Dari situlah ia belajar untuk selalu tampil kuat, selalu selangkah lebih cepat dari orang lain. Ketika akhirnya duduk di kursi CEO, ia merasa semua pengorbanan itu terbayar. Baginya, posisi ini bukan hanya jabatan, melainkan pembuktian bahwa ia pantas berada di atas. Rapat pagi dimulai tepat waktu. Para manajer mempresentasikan laporan dengan nada serius, hati-hati memilih kata. Sio mendengarkan tanpa banyak komentar, hanya sesekali mengangguk atau mengernyit tipis. Ketika ia berbicara, suaranya tenang namun tegas, membuat ruangan langsung hening. Setiap instruksinya singkat dan jelas, tanpa ruang untuk tafsir ganda. Banyak yang mengagumi gaya kepemimpinannya, efisien, rasional, dan tanpa basa-basi. Namun, di sela-sela rapat, Sio sering memandang karyawan bukan sebagai individu, melainkan sebagai fungsi. Ia menilai orang dari hasil, bukan proses. Dalam pikirannya, perasaan hanya memperlambat laju. Jika seseorang tidak mampu mengikuti ritme, maka itu masalah pribadi, bukan sistem. Keyakinan itulah yang membuatnya merasa selalu benar. Setelah rapat usai, Sio kembali ke ruangannya. Ia berdiri sejenak di depan jendela, menatap kota yang sibuk di bawah sana. Ada kepuasan tersendiri melihat semuanya bergerak sesuai rencana. Ia jarang mempertanyakan dirinya sendiri. Selama angka-angka di laporan terus naik, selama perusahaan tumbuh, ia merasa tidak ada alasan untuk berubah. Di lantai bawah, Lulu memperhatikan jadwal rapat yang baru saja berakhir. Ia tahu betul bagaimana Sio memimpin. Ia pernah beberapa kali bekerja langsung di bawah arahan sang CEO. Lulu mengakui kecerdasan dan ketajaman Sio, tetapi ada sesuatu yang selalu mengganjal perasaannya. Cara Sio memotong pembicaraan, caranya menilai orang hanya dari hasil akhir, sering membuat Lulu bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar sehat. Lulu bukan orang yang mudah menghakimi. Ia mencoba memahami bahwa tekanan di posisi puncak tidaklah kecil. Namun, ia juga melihat bagaimana beberapa karyawan mulai bekerja bukan karena semangat, melainkan karena takut. Budaya kompetitif yang terlalu ketat perlahan mengikis empati. Meski demikian, Lulu memilih diam. Ia masih percaya bahwa selama ia melakukan tugasnya dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, Dika menghabiskan siangnya dengan tugas-tugas sederhana. Ia mendengar sekilas percakapan tentang rapat pagi dan keputusan-keputusan besar yang diambil di lantai atas. Dunia itu terasa jauh baginya, seperti cerita dari kehidupan orang lain. Namun, Dika menyimak dengan cermat. Ia selalu percaya bahwa memahami sistem adalah langkah pertama untuk bertahan di dalamnya. Dika memperhatikan bagaimana nama Sio disebut dengan nada campur aduk antara kagum dan waspada. Ia belum pernah berbicara langsung dengan CEO itu, tetapi citranya sudah terbentuk di benaknya. Seseorang yang berkuasa, pintar, dan tak tersentuh. Dika tidak iri, tidak pula takut. Ia hanya mencatat, menyimpan pengamatan itu dalam diam. Menjelang sore, Sio menerima beberapa pesan di ponselnya. Laporan singkat, permintaan persetujuan, dan undangan acara internal. Semuanya berjalan seperti biasa. Ia menutup hari kerjanya dengan perasaan puas. Dunia yang ia bangun terasa kokoh, terstruktur, dan berada dalam kendali penuh. Tak ada yang benar-benar berubah hari itu. Tidak ada keputusan besar yang mengguncang, tidak ada kesalahan fatal yang terjadi. Namun, di balik rutinitas yang tampak mulus,
Keyakinan Sio tentang kepemimpinan dan nilai manusia mulai berdiri di atas fondasi yang rapuh. Fondasi yang suatu saat akan diuji oleh hal yang tampaknya sepele. Dan tanpa disadari Sio, senyum percaya diri yang selalu ia kenakan perlahan mendekatkan dirinya pada sebuah momen kecil yang akan memaksa semua orang, termasuk dirinya sendiri, melihat ulang makna kekuasaan dan harga diri. Diam-diam sedang tumbuh di balik meja sederhana tempat Dika bekerja setiap hari. Tidak ada yang menyadari bahwa intern pendiam yang sering luput dari perhatian itu menyimpan dunia yang jauh lebih luas daripada yang terlihat di permukaan. Bagi kebanyakan orang di kantor, Dika hanyalah bagian dari latar belakang, seseorang yang ada, tetapi tidak benar-benar dianggap. Setiap pagi, Dika selalu datang lebih awal. Ia menyukai suasana kantor sebelum dipenuhi suara dan kesibukan. Baginya, pagi adalah waktu paling jujur, ketika tidak ada tuntutan untuk berpura-pura sibuk atau terlihat penting. Ia membuka laptopnya perlahan, menyusun catatan, dan menyiapkan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Pekerjaannya sederhana, bahkan sering dianggap remeh, tetapi Dika melakukannya dengan kesungguhan yang jarang terlihat. Di luar gedung kaca yang megah itu, kehidupan Dika jauh berbeda. Ia tinggal di kamar kos kecil, dengan perabot seadanya dan rak buku yang hampir penuh. Buku-buku itu adalah saksi bisu perjalanan hidupnya, tentang malam-malam panjang belajar sendiri, tentang kegagalan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, dan tentang keyakinan bahwa ilmu dan ketekunan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dirampas dari seseorang. Dika terbiasa hidup dalam keterbatasan, dan justru dari situlah ia belajar untuk tidak meremehkan apapun. Ia bukan tipe yang mudah terkesan oleh jabatan atau kemewahan. Ketika pertama kali memasuki gedung perusahaan itu, Dika tidak merasa kagum berlebihan. Ia menghormati sistem yang ada, tetapi tidak pernah menganggapnya sebagai tujuan akhir hidupnya. Menjadi intern di perusahaan besar ini adalah langkah, bukan puncak. Ia tahu persis apa yang ia cari, pengalaman, pemahaman, dan kesempatan untuk menguji dirinya sendiri. Di kantor, Dika jarang berbicara kecuali ditanya. Ia lebih sering mendengarkan. Dari percakapan rekan-rekannya, ia belajar tentang dinamika kekuasaan, tentang siapa yang suaranya didengar dan siapa yang hanya mengangguk. Ia melihat bagaimana beberapa orang berusaha tampil menonjol, sementara yang lain memilih aman. Semua itu ia simpan sebagai pelajaran, bukan sebagai bahan penilaian. Lulu adalah salah satu dari sedikit orang yang menyadari keberadaan Dika. Bukan karena Dika menonjol, melainkan karena Lulu memiliki kebiasaan memperhatikan hal-hal kecil. Ia melihat bagaimana Dika bekerja tanpa banyak bicara, bagaimana ia membantu tanpa diminta, dan bagaimana ia tidak pernah mengambil pujian atas hasil kerjanya. Sesekali, Lulu memperhatikan catatan Dika yang rapi dan terstruktur, terlalu rapi untuk ukuran seorang intern biasa. Namun, Lulu tidak pernah bertanya lebih jauh. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki alasan untuk diam. Dalam dunia yang serba cepat ini, tidak semua orang ingin membuka diri. Lulu menghargai itu. Ia hanya memastikan bahwa Dika tidak diperlakukan dengan tidak adil, meski sebatas memberi arahan yang jelas dan sikap yang sopan. Sementara itu, Dika menyimpan prinsip sederhana, jangan meremehkan siapapun, termasuk diri sendiri. Ia sudah terlalu sering menjadi objek penilaian sejak lama, dinilai dari penampilan, dari latar belakang, dari posisi. Semua itu membentuknya menjadi pribadi yang hati-hati, tetapi tidak rapuh. Ia tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus menunggu. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Dika menyelesaikan tugas-tugasnya, menyerahkan laporan, dan kembali ke sudut mejanya. Tidak ada yang berubah secara drastis. Tidak ada perhatian khusus yang ia terima. Namun, di balik rutinitas itu, Dika terus mengasah pikirannya. Ia membaca laporan-laporan lama, memahami pola keputusan perusahaan, dan mencatat hal-hal yang menurutnya menarik. Ia tidak melakukannya untuk pamer, melainkan karena rasa ingin tahu yang tulus. Di sisi lain gedung, Sio hampir tidak pernah memikirkan para intern. Dalam benaknya, mereka adalah bagian dari proses, bukan faktor penentu. Ia lebih fokus pada angka, strategi, dan target jangka panjang. Dunia yang ia bangun terasa solid, dan ia tidak melihat alasan untuk memperhatikan detail-detail kecil yang dianggap tidak relevan. Padahal, seringkali perubahan besar justru lahir dari hal-hal yang diabaikan. Dari orang-orang yang tidak diperhitungkan. Dari mereka yang memilih diam, tetapi tidak pernah berhenti berpikir. Dika menutup laptopnya di akhir hari, memasukkan buku catatan ke dalam tasnya, dan melangkah keluar gedung bersama arus karyawan lain. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang menyapa secara khusus. Ia tampak seperti bagian dari keramaian yang larut. Namun, di dalam dirinya,
Ada keyakinan yang tenang, bahwa suatu hari, dunia yang terlihat sempurna ini akan diuji, dan ketika saat itu tiba, ia tidak akan sekadar menjadi penonton. Tanpa disadari siapapun, intern yang tak diperhitungkan itu sedang berdiri tepat di jalur perubahan, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan bahwa diam bukan berarti kosong, dan rendah hati bukan berarti lemah. Waktu yang tepat itu akhirnya datang pada sebuah pagi yang tampak biasa, ketika intern yang tak diperhitungkan itu masih berdiri di jalur perubahan tanpa seorang pun menyadari bahwa langkah berikutnya akan mengguncang keseimbangan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Hari itu diawali dengan agenda internal yang terasa lebih santai dari biasanya. Beberapa tim berkumpul di ruang presentasi besar untuk sesi pemaparan ringan dan evaluasi mingguan. Tidak semua divisi hadir, namun cukup banyak wajah yang saling mengenal, menciptakan suasana setengah formal yang seringkali melahirkan candaan. Sio memasuki ruangan dengan langkah mantap. Kehadirannya langsung mengubah atmosfer. Percakapan kecil mereda, beberapa orang membenarkan posisi duduk, dan tatapan tertuju padanya. Sio tersenyum tipis, senyum yang sudah menjadi ciri khasnya, sebuah ekspresi yang sering diartikan sebagai keramahan, namun juga menyiratkan jarak. Ia membuka sesi dengan beberapa komentar ringan tentang pencapaian minggu ini, diselingi humor singkat yang membuat sebagian orang tertawa lega. Dika duduk di barisan belakang, bersama beberapa intern lain. Ia datang sebagai pendengar, bukan peserta aktif. Tangannya menggenggam pulpen, siap mencatat seperti biasa. Ia tidak mengharapkan apapun dari pertemuan ini selain tambahan pemahaman tentang ritme kerja perusahaan. Lulu duduk di sisi ruangan, fokus pada layar presentasi, memastikan data yang ditampilkan sesuai dengan laporan terakhir. Sesi berjalan lancar hingga Sio memutuskan untuk berinteraksi lebih langsung dengan audiens. Ia melontarkan beberapa pertanyaan sederhana, menunjuk acak ke arah karyawan. Jawaban-jawaban yang muncul aman, terukur, dan sesuai ekspektasi. Suasana terasa ringan. Mungkin terlalu ringan. Dalam momen itulah, Sio melirik ke arah barisan belakang, matanya berhenti pada Dika, wajah yang tidak asing, namun juga tidak terlalu ia ingat. Ada jeda singkat. Beberapa orang mengikuti arah pandang Sio. Dika merasakan tatapan itu, mengangkat kepala dengan sopan. Ia tidak tahu apa yang diharapkan darinya. Sio tersenyum lebih lebar, seolah menemukan bahan candaan yang tepat. Dengan nada setengah bercanda, setengah menantang, ia mengucapkan kalimat itu dengan percaya diri. Kalau kamu bisa baca ini, aku mau jadi istrimu. Beberapa detik pertama berlalu dalam keheningan yang canggung, sebelum tawa pecah di beberapa sudut ruangan. Ada yang tertawa spontan, ada yang tersenyum ragu, ada pula yang hanya ikut tertawa karena merasa harus. Kalimat itu terdengar seperti lelucon, namun mengandung nada meremehkan yang jelas. Dika menjadi pusat perhatian mendadak, berdiri di bawah sorotan lampu dan tatapan rekan-rekannya. Dika tidak langsung bereaksi. Wajahnya tetap tenang, meski dadanya berdenyut lebih cepat. Ia memahami maksud di balik kata-kata itu, sebuah ujian palsu, candaan yang sengaja dilontarkan untuk menghibur banyak orang dengan mengorbankan satu orang. Ia menatap layar yang dimaksud Sio, melihat teks presentasi yang terpampang jelas. Namun, ia memilih diam. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena ia tahu, respons yang tergesa hanya akan memperpanjang rasa malu yang diharapkan dari dirinya. Lulu merasakan sesuatu yang mengganjal di dadanya. Tawa di sekelilingnya terdengar asing, bahkan menyakitkan. Ia menoleh ke arah Dika dan melihat ketenangan yang aneh, ketenangan yang tidak seharusnya dimiliki oleh seseorang yang sedang dipermalukan. Sekilas, Lulu menatap Sio. Senyum itu masih ada, tetapi kini terasa berbeda. Ada garis tipis antara humor dan kekuasaan yang disalahgunakan, dan Lulu merasa garis itu baru saja dilanggar. Sio, di sisi lain, tidak melihat ada yang salah. Baginya, ini hanyalah selingan kecil dalam rutinitas kerja. Ia terbiasa menggunakan candaan untuk menunjukkan dominasi, untuk mengingatkan siapa yang memegang kendali. Reaksi ruangan, tawa, perhatian, keheningan, memberinya konfirmasi bahwa posisinya aman. Ia tidak menyadari bahwa tidak semua orang menertawakan hal yang sama dengan alasan yang sama. Dika akhirnya menunduk kembali, mencatat sesuatu di bukunya. Tindakan kecil itu membuat sebagian orang kehilangan minat. Tawa mereda, sesi kembali berjalan, seolah tidak ada yang istimewa terjadi. Namun, bagi Dika, kalimat itu tertulis jelas dalam ingatannya. Bukan sebagai hinaan semata, melainkan sebagai penanda. Sesuatu telah berubah, dan ia merasakannya dengan tajam. Setelah sesi berakhir, orang-orang beranjak dengan obrolan ringan. Ada yang masih membahas lelucon tadi,
Ada yang menganggapnya sekadar hiburan. Lulu berjalan keluar ruangan dengan langkah pelan. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang budaya yang ia jalani setiap hari. Tentang batas antara profesionalisme dan penghinaan yang sering disamarkan sebagai humor. Sio kembali ke dunianya, yakin bahwa semuanya baik-baik saja. Dika kembali ke mejanya, wajahnya sama seperti pagi tadi, tenang, terkendali. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Ia tahu bahwa dunia yang terlihat sempurna ini baru saja memperlihatkan retaknya, dan cepat atau lambat, retakan itu akan melebar. Kalimat yang terucap tanpa beban itu tidak menghilang bersama tawa yang mereda. Ia tinggal, menggantung di udara kantor, menunggu dampaknya terasa sepenuhnya, pada orang-orang yang mendengarnya, dan pada mereka yang selama ini memilih diam. Kalimat yang terucap tanpa beban itu tidak menghilang bersama tawa yang mereda, justru mulai bergerak pelan seperti riak kecil di permukaan air yang tenang, menunggu saatnya menjalar dan menyentuh sisi-sisi yang selama ini tersembunyi. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa di permukaan, namun ada sesuatu yang berubah dalam cara orang saling memandang. Suasana kantor masih sama, rapi, sibuk, dan penuh target, tetapi percakapan menjadi lebih berhati-hati, seolah setiap orang merasakan adanya garis tak kasat mata yang baru saja bergeser. Di pantry, di lorong dekat lift, dan di sudut-sudut ruang kerja terbuka, kalimat itu dibicarakan dengan berbagai versi. Ada yang menganggapnya sekadar candaan Hasio, bukti bahwa sang CEO bisa santai dan membumi. Ada pula yang tertawa kecil sambil mengulanginya, tanpa benar-benar memikirkan dampaknya. Namun, ada juga yang memilih diam, menyimpan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dika merasakan perubahan itu secara langsung. Tatapan rekan-rekannya berbeda, bukan sepenuhnya merendahkan, tetapi juga bukan simpati. Ia menjadi dikenal, bukan karena prestasi, melainkan karena sebuah momen yang tidak ia pilih. Beberapa intern lain bersikap canggung saat berbicara dengannya, seolah takut mengatakan hal yang salah. Dika tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia datang pagi, bekerja dengan tenang, dan pulang tanpa banyak bicara. Namun, di dalam dirinya, pikirannya bergerak lebih aktif dari sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa diamnya kini ditafsirkan dengan cara berbeda. Jika sebelumnya ia dianggap tidak penting, sekarang ia dilihat sebagai sosok yang menarik karena reaksinya yang tidak sesuai ekspektasi. Banyak yang mengira ia terlalu takut untuk menjawab, padahal hanya Dika yang tahu alasan sebenarnya ia memilih menahan diri. Ia tidak ingin menjadi bahan lelucon lanjutan, tetapi juga tidak ingin merespons dengan emosi yang salah sasaran. Lulu, di sisi lain, semakin gelisah. Ia mendapati dirinya memikirkan kejadian itu lebih sering dari yang ia kira. Saat menatap layar komputernya, pikirannya melayang pada ekspresi Dika yang tenang dan senyum Sio yang percaya diri. Ada ketimpangan yang terasa jelas baginya, bukan hanya antara CEO dan intern, tetapi antara kekuasaan dan tanggung jawab. Lulu mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu ia anggap wajar. Apakah budaya kerja yang keras harus selalu disertai dengan penghinaan terselubung? Apakah candaan di atas posisi yang lebih rendah bisa dibenarkan? Dalam beberapa rapat kecil, Lulu memperhatikan perubahan sikap rekan-rekannya. Ada yang menjadi lebih defensif, ada pula yang semakin berusaha tampil aman. Tidak ada yang berani menyinggung kejadian itu secara terbuka. Nama Sio tetap disebut dengan hormat, tetapi nada kekaguman yang dulu terasa tulus kini bercampur dengan kehati-hatian. Lulu menyadari bahwa satu kalimat itu telah menciptakan jarak emosional yang tidak mudah dijembatani. Sio sendiri tidak merasa ada yang berubah. Baginya, hari-hari berjalan normal. Ia fokus pada laporan, strategi, dan pertemuan dengan klien. Jika ada bisik-bisik di luar ruangannya, itu bukan sesuatu yang ia perhatikan. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian, dan reaksi orang-orang terhadap ucapannya jarang ia renungkan. Dalam pikirannya, selama pekerjaan berjalan dan target tercapai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, efek domino tidak selalu langsung terlihat di titik asalnya. Ia bergerak pelan, menyentuh satu demi satu, mengubah keseimbangan tanpa suara. Dika mulai lebih cermat dalam mengerjakan tugas. Ia tidak hanya menyelesaikan apa yang diminta, tetapi juga memperbaiki hal-hal kecil yang luput dari perhatian. Ia tahu bahwa setiap langkahnya kini berpotensi diperhatikan, dan ia memilih untuk memastikan bahwa jika orang melihatnya, yang mereka lihat adalah kualitas, bukan rasa malu. Lulu suatu sore mendekati meja Dika dengan alasan pekerjaan. Percakapan mereka singkat dan profesional, tetapi cukup bagi Lulu untuk menangkap sesuatu yang berbeda. Cara Dika menjelaskan pekerjaannya tenang dan terstruktur, tanpa defensif.
Tidak ada nada korban, tidak ada keluhan. Itu membuat Lulu semakin yakin bahwa kejadian kemarin bukan sekadar lelucon yang salah sasaran, melainkan titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat hari-hari berlalu, suasana kantor tidak meledak, tidak pula runtuh. Justru disitulah letak kekuatannya. Segalanya tampak baik-baik saja, namun fondasinya mulai bergeser. Kepercayaan yang dulu diterima begitu saja kini perlahan diuji. Orang-orang mulai berpikir, mulai menimbang ulang, meski hanya dalam diam. Dika menutup hari kerjanya dengan perasaan yang sulit dijelaskan, bukan marah, bukan sedih, melainkan waspada. Ia tahu bahwa satu kalimat telah memicu rangkaian peristiwa yang tidak bisa ditarik kembali. Lulu pulang dengan kepala penuh pertanyaan tentang perannya sendiri dalam sistem ini. Sementara itu, Sio tetap melangkah mantap, tidak menyadari bahwa di balik ketenangan yang ia yakini, roda perubahan telah mulai berputar, pelan namun pasti, menuju arah yang tak lagi sepenuhnya bisa ia kendalikan. Membuat Sio, tanpa ia sadari, berdiri tepat di atas lintasan yang mulai bergetar. Pada awalnya, getaran itu begitu halus hingga nyaris tak terasa. Hari-hari di kantor masih dipenuhi rapat, target, dan laporan yang datang silih berganti. Namun, bagi mereka yang cukup peka, ada nada berbeda dalam setiap percakapan, seolah keyakinan lama mulai kehilangan kekuatannya. Sio tetap menjalankan perannya dengan cara yang sama. Ia memimpin rapat dengan suara tegas, memotong penjelasan yang dianggap bertele-tele, dan menuntut hasil tanpa banyak kompromi. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu yang asing, tatapan yang tidak sepenuhnya tunduk. Beberapa manajer mulai berhenti sejenak sebelum menjawab, memilih kata dengan lebih hati-hati. Bukan karena takut, melainkan karena sedang menimbang. Hal kecil itu cukup membuat Sio mengernyit, meski ia belum mengaitkannya dengan apapun. Di satu rapat evaluasi proyek, terjadi perbedaan pendapat kecil. Bukan perlawanan terbuka, hanya pertanyaan sederhana tentang pendekatan yang selama ini dianggap mutlak. Sio menjawabnya seperti biasa, dengan logika dan otoritas. Ruangan kembali hening, tetapi keheningan itu terasa berbeda. Tidak lagi penuh kagum, melainkan penuh pertimbangan. Sio menutup rapat dengan perasaan tidak nyaman yang sulit ia jelaskan. Lulu duduk di sisi ruangan, memperhatikan semua itu dengan seksama. Ia melihat bagaimana perubahan kecil mulai muncul, bukan dalam bentuk konflik, melainkan keraguan yang pelan. Lulu sendiri berada dalam pergulatan batin. Ia masih menghormati Sio sebagai pemimpin, tetapi rasa kagum itu kini bercampur dengan kekecewaan yang belum menemukan bentuk. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering membenarkan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman, hanya demi stabilitas. Dalam pekerjaannya, Lulu mulai lebih berani menyampaikan pandangan, meski tetap dengan cara yang hati-hati. Ia tidak menantang, tidak pula menyerang. Ia hanya memastikan bahwa sudut pandang manusiawi tetap hadir dalam setiap keputusan. Respons yang ia terima beragam, ada yang mengangguk setuju, ada pula yang memilih diam. Namun, Lulu merasakan bahwa ia tidak lagi sendirian dalam kegelisahannya. Sementara itu, Dika terus bekerja dalam ketenangan yang sama, tetapi dengan kesadaran yang semakin tajam. Ia tahu bahwa setiap langkahnya kini berada di bawah pengamatan tidak langsung. Ia mulai menyumbangkan ide-ide kecil melalui laporan dan catatan tambahan, bukan dengan menonjolkan diri, melainkan dengan menunjukkan solusi yang rapi dan logis. Beberapa atasan mulai memperhatikan hasil kerjanya, meski belum sepenuhnya menyadari siapa di baliknya. Dika tidak terburu-buru. Ia paham bahwa perubahan sejati tidak datang dari ledakan emosi, melainkan dari konsistensi. Ia juga menyadari bahwa sistem sebesar ini tidak akan runtuh hanya karena satu kalimat. Namun, ia yakin bahwa sistem itu bisa bergeser jika orang-orang di dalamnya mulai berpikir ulang. Dan itulah yang sedang terjadi. Sio mulai membawa pulang beban yang tidak biasa. Di apartemennya yang sunyi, ia duduk menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mempertanyakan apakah kendali yang ia pegang selama ini benar-benar sekuat yang ia kira. Bukan karena ia merasa salah, melainkan karena ia merasakan jarak yang muncul antara dirinya dan orang-orang yang ia pimpin. Ia menepis pikiran itu dengan cepat. Baginya, keraguan adalah musuh. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya fase sementara, bahwa disiplin dan hasil akan mengembalikan segalanya ke jalur semula. Namun, jauh di dalam dirinya, ada suara kecil yang mulai bertanya, apakah kepemimpinan hanya soal angka dan perintah? Di kantor, retakan itu belum terlihat jelas, tetapi sudah terasa. Topeng kekuasaan yang selama ini tampak kokoh mulai menunjukkan garis halus di permukaannya. Tidak ada yang runtuh hari itu.
Tidak ada konfrontasi besar. Yang ada hanyalah kesadaran pelan bahwa sesuatu tidak lagi sama. Lulu pulang dengan perasaan campur aduk, takut, tetapi juga lega karena akhirnya berani berpikir jujur. Dika melangkah keluar gedung dengan keyakinan yang semakin kuat bahwa diamnya bukan sia-sia. Sementara Sio masih berdiri di puncak, belum menyadari bahwa retakan kecil itu suatu hari akan memaksanya menatap dirinya sendiri tanpa topeng yang selama ini ia banggakan. Topeng yang mulai retak itu pada akhirnya menuntut satu hal yang paling dihindari Sio selama ini, kejujuran, dan kejujuran itu justru mulai muncul dari arah yang paling tidak ia perhitungkan. Hari-hari di kantor berjalan dengan ritme yang masih sama, tetapi bagi beberapa orang, terutama Lulu dan Dika, setiap jam terasa membawa bobot yang berbeda. Ada perasaan menunggu, bukan menunggu ledakan, melainkan menunggu sesuatu yang selama ini tersembunyi untuk akhirnya muncul ke permukaan. Bagi Dika, masa menunggu itu bukan hal baru. Ia telah lama hidup berdampingan dengan kebenaran yang ia simpan rapat-rapat, bukan karena malu, melainkan karena ia tahu waktu yang salah bisa membuat kebenaran kehilangan maknanya. Setiap langkahnya di kantor selalu ia ukur dengan tenang. Ia tidak pernah berusaha membuktikan apapun secara terbuka. Baginya, pembuktian terbaik adalah konsistensi yang tak bisa diabaikan. Suatu sore, Lulu menerima email singkat dari tim analisis internal, sebuah laporan yang berbeda dari biasanya. Struktur datanya rapi, sudut pandangnya tajam, dan solusi yang ditawarkan terasa matang. Nama penyusunnya tercantum kecil di bagian bawah, Dika. Lulu membaca ulang laporan itu, perlahan, nyaris tidak percaya. Ini bukan kualitas kerja seorang intern yang baru belajar, melainkan hasil pemikiran seseorang yang benar-benar memahami sistem. Dorongan untuk memastikan membuat Lulu mendatangi meja Dika. Percakapan mereka kali ini tidak lagi sekadar formalitas pekerjaan. Lulu bertanya dengan hati-hati, memberi ruang agar Dika merasa aman untuk menjawab. Awalnya, Dika merespon seperti biasa, singkat dan sopan. Namun, ketika Lulu mengakui bahwa ia terkesan dengan laporannya, ada jeda yang lebih panjang dari biasanya. Dika menarik napas pelan. Ia menatap layar komputernya sejenak sebelum akhirnya berbicara. Ia tidak bercerita dengan nada dramatis, tidak pula dengan kebanggaan. Ia hanya menyampaikan fakta-fakta yang selama ini ia simpan, tentang latar pendidikannya, tentang riset yang pernah ia kerjakan, tentang pilihan sadar untuk memulai dari posisi paling bawah agar bisa memahami perusahaan dari dalam. Ia tidak ingin dikenal karena gelar atau pencapaian masa lalu. Ia ingin dinilai dari apa yang ia lakukan sekarang. Lulu mendengarkan dalam diam. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Dika terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Ia memahami kini mengapa Dika begitu tenang saat dipermalukan, mengapa ia tidak bereaksi seperti yang diharapkan banyak orang. Dika tidak sedang kalah, ia hanya tidak sedang bermain di permainan yang sama. Percakapan itu mengubah cara Lulu memandang banyak hal. Bukan hanya tentang Dika, tetapi tentang sistem yang selama ini ia jalani. Ia menyadari betapa mudahnya perusahaan besar melewatkan potensi hanya karena terjebak pada hierarki dan label. Lulu merasakan campuran emosi, kagum, marah, dan sedih. Semuanya bertumpuk dalam satu kesadaran, bahwa kebenaran seringkali tersembunyi karena tidak diberi ruang untuk muncul. Sementara itu, dampak kecil dari keberadaan Dika mulai terasa di beberapa sudut. Laporan-laporan yang ia bantu susun menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Beberapa manajer mulai mencari tahu lebih jauh tentang intern yang diam-diam memberikan kontribusi signifikan. Nama Dika mulai disebut dalam konteks yang berbeda, bukan lagi sebagai bahan candaan, melainkan sebagai sumber solusi. Sio, dari lantai atas, mulai menerima hasil-hasil kerja yang terasa lebih tajam. Ia tidak langsung mengaitkannya dengan Dika, tetapi instingnya sebagai pemimpin menangkap ada perubahan kualitas. Untuk pertama kalinya, ia bertanya bukan tentang siapa yang bertanggung jawab, melainkan bagaimana proses itu terjadi. Pertanyaan sederhana itu menandai pergeseran kecil dalam caranya memandang tim. Di sisi lain, Lulu berada di persimpangan penting. Ia menyadari bahwa kebenaran yang ia ketahui tentang Dika membawa tanggung jawab. Ia bisa tetap diam, membiarkan sistem berjalan seperti biasa, atau ia bisa memastikan bahwa kebenaran itu tidak kembali terkubur. Lulu memilih langkah yang hati-hati namun tegas, memberi ruang bagi Dika untuk tampil melalui karyanya, bukan melalui pengakuan kosong. Dika sendiri tidak berubah dalam sikap. Ia tetap datang pagi, tetap bekerja dengan tenang, tetap pulang tanpa banyak bicara. Namun, kini ia tahu bahwa setidaknya ada satu orang yang benar-benar melihatnya. Itu sudah cukup. Ia tidak mencari balasan atas penghinaan yang pernah ia terima.
Ia hanya ingin memastikan bahwa ketika kebenaran akhirnya berdiri di bawah cahaya, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Kebenaran yang disimpan itu tidak lagi sepenuhnya tersembunyi. Ia mulai bergerak, pelan namun pasti, menembus celah-celah retakan yang telah muncul. Dan ketika kebenaran itu akhirnya sampai ke pusat kekuasaan, ia tidak akan datang sebagai serangan, melainkan sebagai cermin, memaksa siapapun yang berdiri di hadapannya untuk melihat diri mereka apa adanya. Cermin itulah yang akhirnya berdiri tegak di hadapan Xiao, memantulkan bayangan yang selama ini ia hindari, bukan tentang kekuasaannya, melainkan tentang cara ia menggunakannya. Semua bermula dari sebuah rapat strategis yang dijadwalkan mendadak. Proyek besar yang selama ini berjalan mulus tiba-tiba menunjukkan celah serius dalam analisis risiko. Angka-angka tidak lagi selaras, dan keputusan cepat harus diambil. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Xiao merasa ada sesuatu yang luput dari kendalinya. Ruang rapat dipenuhi ketegangan yang sunyi. Para manajer menyampaikan laporan dengan nada lebih hati-hati dari biasanya. Tidak ada yang berani mengambil kesimpulan terlalu cepat. Xiao duduk di ujung meja, menatap layar besar dengan sorot mata tajam. Ia mendengarkan, tetapi kali ini pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Ada pertanyaan yang berputar di kepalanya. Bagaimana kesalahan ini bisa lolos dari pengawasan? Di tengah diskusi yang berputar-putar, salah satu manajer menyebut sebuah catatan tambahan yang membantu mengidentifikasi sumber masalah. Catatan itu ringkas, tepat sasaran, dan menawarkan solusi yang masuk akal tanpa banyak asumsi. Xiao langsung tertarik. Ia meminta penjelasan lebih lanjut, ingin tahu siapa yang menyusunnya. Ada jeda singkat sebelum nama itu disebut dengan suara ragu. Itu, dari Dika, Pak. Intern di tim analisis. Ruangan seketika hening. Nama itu menggantung di udara, membawa serta ingatan tentang sebuah candaan yang pernah dilontarkan tanpa pikir panjang. Xiao mengangkat kepala, ekspresinya sulit dibaca. Untuk sesaat, ia tidak mengatakan apapun. Dalam benaknya, potongan-potongan peristiwa mulai tersusun, ketenangan Dika, kualitas laporan yang belakangan ia terima, dan perasaan tidak nyaman yang akhir-akhir ini sering muncul tanpa sebab jelas. Xiao meminta Dika dipanggil ke ruang rapat. Keputusan itu mengejutkan beberapa orang, termasuk Lulu yang duduk tak jauh dari sana. Ia merasakan campuran antara cemas dan yakin. Dika melangkah masuk dengan sikap yang sama seperti biasanya, tenang, sopan, tanpa ekspresi berlebihan. Ia berdiri di hadapan meja panjang itu, menunggu instruksi. Xiao menatapnya lama. Tidak ada senyum, tidak ada nada bercanda. Yang ada hanyalah tatapan yang mencoba membaca sesuatu yang selama ini terlewatkan. Ia meminta Dika menjelaskan analisanya. Dika berbicara dengan jelas dan runtut, menjelaskan masalah dan solusi tanpa menyinggung siapapun. Tidak ada nada menyalahkan, tidak ada upaya membuktikan diri. Hanya fakta dan logika yang disampaikan dengan tenang. Semakin lama Dika berbicara, semakin terasa perubahan di ruangan itu. Beberapa orang mulai mengangguk, mencatat, dan saling bertukar pandang. Lulu memperhatikan wajah Xiao yang perlahan berubah, bukan marah, bukan pula defensif, melainkan seperti seseorang yang sedang dipaksa melihat sesuatu yang selama ini ia abaikan. Di momen itu, kekuasaan tidak lagi terasa mutlak. Ia sedang diuji oleh kebenaran yang sederhana. Ketika Dika selesai, Xiao tidak langsung merespons. Keheningan kembali mengisi ruangan. Dalam diam itu, Xiao menghadapi pergulatan terbesarnya, mempertahankan keangkuhan atau mengakui bahwa ia telah meremehkan seseorang yang layak dihormati. Ingatan tentang kalimat yang pernah ia ucapkan muncul kembali, kali ini tanpa tawa, tanpa pembenaran. Lulu akhirnya berbicara, dengan suara yang tenang namun tegas. Ia menegaskan nilai kontribusi Dika dan pentingnya membuka ruang bagi siapapun yang mampu berpikir jernih, tanpa memandang jabatan. Kata-kata itu tidak menyerang, tetapi cukup kuat untuk menegaskan apa yang selama ini menggantung di benak banyak orang. Xiao menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan beratnya posisi yang selama ini ia banggakan. Ia menyadari bahwa kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah dan menjaga jarak, tetapi juga soal keberanian untuk mengakui kesalahan. Dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, Xiao menyatakan bahwa analisis Dika akan digunakan sebagai dasar keputusan. Tidak ada pembelaan, tidak ada candaan. Hanya keputusan yang jujur. Rapat itu berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa euforia. Namun, dampaknya jauh lebih besar dari rapat manapun sebelumnya. Orang-orang keluar ruangan dengan perasaan berbeda. Ada kelegaan, ada harapan, dan ada kesadaran baru bahwa sesuatu telah berubah. Lulu menatap Dika dengan senyum tipis yang penuh arti. Dika membalasnya dengan anggukan kecil,
tetap rendah hati seperti sebelumnya. Sio tertinggal sejenak di ruang rapat yang kini kosong. Ia menatap pantulan dirinya di layar hitam yang belum dimatikan. Cermin itu masih ada, dan kali ini ia tidak berpaling. Keangkuhan yang selama ini menjadi pelindungnya telah dipertaruhkan, dan ia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia tidak akan pernah melihat dunia, atau dirinya sendiri, dengan cara yang sama lagi. Ia memang tidak pernah lagi melihat dunia, atau dirinya sendiri, dengan cara yang sama setelah hari itu. Dan perubahan itu mulai terasa sejak pagi pertama ketika Sio melangkah masuk ke gedung kantor dengan langkah yang sedikit lebih lambat dari biasanya. Tidak ada yang berubah secara fisik. Gedung itu tetap menjulang, layar-layar tetap menampilkan angka, dan para karyawan tetap sibuk dengan rutinitas mereka. Namun bagi Sio, ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia memandang semua itu. Dunia yang dulu terasa seperti papan kendali kini tampak lebih seperti jaringan manusia dengan denyut dan emosi yang nyata. Rapat-rapat tetap berjalan, target tetap dikejar, tetapi nada kepemimpinan Sio mulai bergeser. Ia tidak tiba-tiba menjadi sosok yang hangat atau mudah bercanda. Perubahannya jauh lebih halus. Ia mulai mendengarkan hingga kalimat terakhir, menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan, dan, yang paling terasa, ia mulai bertanya. Bukan pertanyaan untuk menjebak atau menguji, melainkan pertanyaan untuk memahami. Beberapa orang menyadari perubahan itu dan merespons dengan hati-hati, seolah takut ini hanya fase sementara. Namun seiring waktu, keraguan itu perlahan memudar. Dika kembali ke mejanya seperti hari-hari sebelumnya, tetapi posisinya tidak lagi sama. Ia masih intern, masih tanpa jabatan penting, namun keberadaannya kini diakui. Beberapa rekan mulai bertanya pendapatnya, bukan karena kewajiban, melainkan karena kebutuhan. Dika menjawab dengan sikap yang sama, tenang, terukur, tanpa rasa ingin menonjol. Ia tidak memanfaatkan momen ini untuk membalas apapun. Baginya, perubahan sejati bukan tentang membalikan keadaan, melainkan tentang memastikan keadaan menjadi lebih adil. Lulu merasakan kelegaan yang sulit ia jelaskan. Ia melihat benih keberanian tumbuh, bukan hanya dalam dirinya, tetapi juga di sekelilingnya. Diskusi menjadi lebih terbuka, ide-ide mulai dinilai dari isinya, bukan dari siapa yang mengucapkannya. Lulu tidak merasa menang, karena baginya ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang kebenaran yang akhirnya menemukan ruang untuk bernapas. Beberapa hari kemudian, Sio memanggil Lulu dan Dika secara terpisah. Pertemuan itu tidak formal, tidak ada meja panjang atau presentasi. Hanya percakapan singkat yang jujur. Kepada Lulu, Sio mengucapkan terima kasih karena telah berani menjaga nilai ketika banyak orang memilih diam. Kepada Dika, ia menyampaikan pengakuan yang tidak dibungkus kalimat manis. Ia mengakui kesalahannya, bukan dengan dramatis, tetapi dengan ketulusan yang terasa. Tidak ada permintaan maaf yang berlebihan, hanya pengakuan bahwa ia telah meremehkan seseorang tanpa alasan yang benar. Bagi Dika, itu sudah lebih dari cukup. Ia tidak membutuhkan penebusan atau janji besar. Yang ia butuhkan hanyalah pengakuan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh jabatan. Percakapan itu berakhir sederhana, tanpa jabat tangan yang dramatis, tanpa kesepakatan tertulis. Namun maknanya jauh melampaui itu. Perusahaan tidak berubah dalam semalam. Sistem tetap kompleks, tekanan tetap tinggi. Namun arah kecil telah bergeser. Orang-orang mulai percaya bahwa suara mereka bisa berarti. Bahwa diam bukan satu-satunya cara untuk bertahan. Sio sendiri masih belajar menyeimbangkan ketegasan dengan empati, belajar bahwa kekuasaan tanpa kesadaran hanyalah kesombongan yang menunggu runtuh. Suatu sore, Dika berjalan melewati ruang rapat yang dulu menjadi saksi kalimat itu terucap. Ia berhenti sejenak, menatap ke dalam ruangan kosong. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan. Hanya pemahaman bahwa satu kalimat memang bisa meruntuhkan, tetapi juga bisa membangun, tergantung bagaimana seseorang menanggung konsekuensinya. Lulu menutup hari kerjanya dengan senyum kecil. Ia tahu perjuangan belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa perubahan tidak selalu harus keras untuk menjadi nyata. Kadang, ia hanya butuh keberanian untuk melihat, dan kerendahan hati untuk mengakui. Sio berdiri di depan jendela ruangannya, memandang kota seperti dulu. Namun kali ini, pemandangan itu tidak lagi terasa seperti wilayah kekuasaan. Ia melihatnya sebagai ruang kehidupan, tempat keputusan-keputusannya berdampak pada banyak orang dengan cerita masing-masing. Kalimat yang pernah ia ucapkan dengan meremehkan kini berubah makna dalam ingatannya. Bukan lagi lelucon, melainkan pengingat abadi bahwa kata-kata adalah janji, dan setiap janji menuntut tanggung jawab. Dan di sanalah semuanya berakhir,
Bukan dengan kemenangan besar atau hukuman berat, melainkan dengan kesadaran baru bahwa dunia yang tampak sempurna hanya bisa bertahan jika dibangun di atas rasa hormat. Karena pada akhirnya, kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang paling tinggi berdiri, melainkan siapa yang berani belajar merendah.